pakai yang kemarin. Iya betul. Ini karena yang jadi narsum itunya sendiri, adminnya sendiri, ya udahlah pakai gini aja. Ya, Udah Nah, ketinggalan belum. aku mas. tampilannya berubah lagi. Ini bukan steak ya. Kalau steak itu tampilannya kayak kemarin. Ini bukan steak, jadi nggak perlu izin buat open mic, langsung aja kalau misal ada Oh, pertanyaan. Ya bahkan sekarang pun mau open mic apa-apa. iya, open mic aja, Iya, Pak. nggak apa-apa. Tanya yang di mute ini. Stand Tuh, up dok. nah, kayak Anas dua. Nas. Saya mah bagian pengurus saya pak. Tukang bulinya Bang Ijul ya Bang. Anjing. Monggo Mas Di lanjut. Oke lah. Oke, ini udah jam 20.40 ya. Terima kasih buat teman-teman udah datang ya, walaupun telat selama 1 jam dari jadwal, karena ya IndiHome nggak bisa diajak kerjasama di PPKM, malah banyak gangguan gitu kan. Jadi Indihome. pengen ganti di sini cuma IndiHome gitu kan. Ya udahlah, diterima padanya. Jadi gitu ya, awalnya mau jam 19.30 ya, karena eh, materinya lumayan banyak sih, ini aku nulis-nulis. Tapi karena dari tadi pagi Indihome gangguan mulu, terus aku nyoba untuk jam 8, terus sampai jam 8 masih kedip-kedip mulu, ya udahlah tundurin sekalian sampai jam 20.30. Terus sampai sekarang belum jadi juga, terpaksa pakai sinyal HP. Jadi kalau semisal ada suara yang nggak jelas gitu karena mungkin sinyalku, bisa ditanyakan langsung atau open mic atau bagian mana yang kurang jelas, atau di chat aja di ngobar chat gitu. Nah, Oke, siap. oke. Iya. Jadi kayak biasa, peraturannya kayak biasa di sini, sistemnya itu kayak sharing biasa. Jadi langsung kalau misal pengen tanya langsung open mic atau langsung tanya ke ngobar chat, tag salah satu staffnya, itu ada aku, Wifab, ada Mas Ijul, ada Mas Nabil. Silakan tag salah satu admin kalau misal tanya gitu kan, biar ke highlight gitulah. Lalu kalau misal mau menyampaikan sesuatu atau kayak apa ya, argumennya punya sendiri atau pengen sharing apa tentang pengalaman cara dapat klien pertama, silakan langsung open mic aja gitu. Ya gitu sih. Dan ini di record ya, semisal kurang jelas atau apa, besok ada recordannya, mungkin diupload seminggu Seminggu. kemudian maksimal ya, tapi kalau paling cepat di hari Rabu besok lah, mudah-mudahan ya. Ya maklum adminnya sibuk guys. Ya gitulah ya. Jadi misal di tengah-tengah ngobar kan, karena ini udah malam ngantuk, ya bolehlah untuk keluar, besok bisa ditonton rekaman ulangnya di Manik Oh, Min, iya. Min Yang penting nggak ngorok, Mas. ya, yang penting jangan ngorok kayak ngobar yang kemarin. Kenapa kita buat stack ya, karena takutnya ada hal-hal yang kayak gitu gitu loh. Aman nggak orangnya kayaknya. Iya. Jadi kita buat stack, terus kemarin ada yang bilang coba untuk bikin kayak sebelumnya lagi, biar orang, siapa tahu kan karena kemarin modenya stack, jadi orang nggak berani untuk mengajukan diri untuk ngobrol gitu kan. Jadi kalau pakai sistem kayak gini kan tinggal open mic aja gitu. Siapa Oke tuh lah. Mas yang ngomong Mas? Ya nggak tahu tuh siapa ya. Tahu. Aduh. Ya gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama ya, apa ya, di sini sebenarnya latar belakang kenapa dibikin. Sebenarnya aku kalau bahas secara dapat klien pertama itu udah pernah dibahas di microblog, pun juga udah dibahas di podcast, juga dibahas. Itu udah aku sebutin gitu, apa kiat-kiat cara dapat klien pertama gitu kan. Tapi kita ngadain ngobar biar sekalian sharing, dan aku penasaran sama pengalaman teman-teman yang lain gitu, freelancer yang lain itu pengalaman dapat klien pertamanya itu gimana gitu. Jadi aku buat ngobarnya sekalian, ya udah gitu. Nah kalau ini materi ini berdasarkan apa yang aku research sendiri, lalu apa yang aku alami. Jadi semisal ada yang lebih bagus lagi atau ada
punya trik sendiri, silahkan untuk di-share di open mic aja atau langsung di-share di ngobar chat. Nanti kita baca gitu. Oke. Oke, di sini topik utamanya itu bagaimana sih cara dapat klien pertama untuk freelancer dan bagaimana sih cara dapat klien langganan. Apalagi buat pemula nih, banyak. Pasti pertanyaan pertama itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu gimana sih cara dapat klien gitu kan. Gimana sih biar klien itu jadi langganan. Oke, kalau di sini aku searching ya. Bagaimana sih cara dapat klien pertama itu? Tentunya kalau kita jadi freelancer kita butuh yang namanya modal ya. Nah, modalnya itu apa aja sih? Kalau menurut aku itu ada berapa ya di sini ya? Ada sebenarnya modal paling dasar atau yang paling umum atau yang paling awal itu cuma dua sih kalau jadi freelancer. Itu yang pertama itu skill, yang kedua portofolio. Udah gitu doang. Jadi kalau mau jadi freelancer modalnya cuma dua itu doang. Untuk modal-modal yang lain kayak di sini ada alat kerja yang memadai, ada manajemen, skill manajemen, ada komunikasi, ada dan lain sebagainya. Itu bisa kita jalanin ketika kita berkarir menjadi seorang freelancer gitu. Tapi kita bahas satu-satu ya. Oke, modal yang pertama itu skill ya. Nah, skill ini ibarat kalau kita berperang, kalau kita Ngeri banget. berperang, skill itu kayak senjata gitu. Nah, sebenarnya freelancer itu bisa nggak sih jadi freelancer tanpa harus skill? Kira-kira bisa nggak? Coba dijawab. Kira-kira freelancer itu bisa nggak sih nyari klien tanpa skill? Tuh, coba jawab, guys. Jangan malu-malu. Bisa Boleh, kayaknya. boleh dijawab di ngobar chat, boleh dijawab di open mic. Wah, aku penasaran sama pendapat teman-teman di sini. Orang dalam kayaknya nggak ada di freelancer deh. Sama Kelar tuh katanya dan jawab. Kalau makelar bisa disebut Sosmed. freelancer nggak sih ya? Itu pun kan harus ada ini kan skill marketing kan. Iya betul. Iya, Butuh Ada skill skill. marketing juga, itu juga skill. modal bacot. Modal bacot pun juga skill. Iya Iya, loh. Iya. MLM. Ibarat kayak kita nggak punya apa-apa gitu. Itu bisa nggak sih jadi freelancer kita nggak punya skill apa-apa, atau ada nggak sih job yang nggak membutuhkan skill sama sekali di dalam dunia freelance gitu? Jadi rebutan typing. Nggak ada skill, nggak punya duit. Mantap. Ini kok dilanya dua ya? Apa karena Aduh, sakit mata. Dilanya dua maksudnya. itu di atas beda foto profil? Kayaknya ganti foto profil. Bilangnya ngebuk guys. Oh, udah Kerja tahu. apa yang tidak butuh skill? Ganti foto profil kayaknya. Iya, ganti foto. Jaga parkir butuh skill nggak sih? Iya, butuh lah. Kalau enggak Bener kan bisa sih. nabrak belakang itu. Iya bener sih. Kayaknya butuh ya. Kayaknya kita sepakat bahwa freelancer itu butuh skill. Tapi coba deh yang kedua. Kalau freelancer itu butuh nggak sih yang namanya portofolio? Nah, butuh nggak? Oke. Jadi kita sepakat bahwa freelancer itu butuh ya yang namanya skill ya. Nah, skill ini nanti diubah menjadi jasa gitu. Jadi skill apa yang kita miliki nanti kita ubah menjadi jasa yang akan kita tawarkan atau yang akan kita pasarkan ke calon-calon klien kita gitu. Nah, dari jasa itu akan membantu atau akan menyelesaikan problematika atau masalah yang klien hadapi. Jadi setiap klien yang datang kepada kita sebenarnya mereka itu punya masalah gitu. Nah,
ketika klien punya masalah, kita sebagai freelancer menawarkan solusi apa yang bisa kita berikan dengan skill yang kita punya. Contoh seperti ini, Mas Nabil nih, dia punya ibunya punya usaha apa Tahu gejrot. tahu gejrot nih, tahu gejrot. Nah, tahu gejrotnya ini rame kan. Dia butuh yang namanya sesuatu yang namanya logo biar makin dikenal dan semakin scale up usahanya. Mau ke pasarkan ke Instagram, ke GoFood, Gojek gitu kan. Nah, dia kan punya masalah yaitu dia itu pengen buat logo tapi dia itu nggak bisa bikin logo gitu. Misal ya, walaupun dia itu bisa bikin logo. Nah, datanglah ke Mas Ijul, misal Mas Ijul, yang dimana Mas Ijul itu seorang desainer logo yang kondang di tempatnya. Nah, datanglah eh, datanglah ke Mas Nabil ke Mas Ijul gitu. Mas Ijul, aku butuh logo nih. Nah, kebetulan Mas Ijul itu buka jasa pembuatan logo dengan skill yang dia punya, yaitu desain grafis atau buat logo gitu. Ya udahlah, terjadilah eh, transaksi, terjadilah project antara Mas Ijul dengan Mas Nabil. Ya gitu, salah satu contohnya. Nah, yang kedua ini, model yang kedua ini adalah portofolio. Aduh, sinyalnya. Sinyalku jelek banget. Salam. Lancar kok, lancar di sini. Mas, lancar Ya, kok. di Tapi di sini lancar. Lancar ya? Iya, biar kalah maklum guys. lancar, lancar. Lancar ya. Ada delay kayaknya. Agak delay mungkin ya. Iya. Oke, jadi gitu ya. Lalu yang kedua itu portofolio. Nah, tadi aku tanya juga, kira-kira freelancer butuh nggak sih? Kira-kira portofolio. Kira-kira freelancer itu wajib nggak sih bikin portofolio? Wajib dong. Wajib. Jadi saya, oke, pertanyaan di tag ya, di tag nanti dibaca setelah ada sesi tertentu. Butuh nggak sih portofolio? Tuh, perlu. Oke. Wajib. Wajib. Wajib dong. Udah santai ini sih. Oh, semua pada jawab butuh tuh. Perlu sebagai bukti kita punya skill anjay. Waduh, iya betul, betul banget sih. Iya, ya benar juga sih. Kalau bodohnya nyuri gimana? Nanti ini beda lagi. Mas Jo bilang nggak wajib. Oke. Tunggu. Mungkin bales apa ya, pertanyaan bisa open mic kali ya Mas. Iya, Biar boleh. Nah, ya, Boleh open mic, banget Gas. open mic. ya. Oke, Jadi kan kayak lanjut ngobrol ya. gitu. Kayak ngobrol biar ada interaksinya. Ayo guys, open Oke, mic oke. guys. Jadi kalau menurut aku, portofolio itu nggak wajib. Awalnya aku berpikir portofolio itu wajib ya bagi seorang freelancer ya. Ternyata ketika aku riset sana sini, tuh aku dapat artikel bahwa freelancer itu sebenarnya itu nggak wajib bikin portofolio. Kenapa? Karena ternyata ada job yang memang itu nggak harus punya portofolio untuk mengerjakan itu gitu. Contoh kayak jasa pengetikan. Nah, jasa pengetikan itu mereka biasanya highlight-nya itu kecepatan gitu kan. Nah, bagaimana cara membuat portofolio dari sang jasa pengetik itu dari apa ya, kecepatan yang dia miliki gitu. Jadi rata-rata yang tukang ketik itu di jasa freelancer itu, mereka itu nggak punya portofolio karena ya nggak ada bagaimana cara membuktikan kepada klien, untuk meyakinkan kepada klien bahwa dia itu bisa menulis cepat. Ini aku mungkin beda pendapat ya Mas ya. Ya,
Bukannya misalkan jasa ketik ya, dia punya portofolio kalau dia bisa ngetik cepet kan? Ya tapi kan output portofolio yang dia keluarkan kan ketikannya, bukan seberapa cepat keterangan dia ngetik gitu. Mungkin kalau ada, mungkin kayak kalau ada ya mungkin kayak apa sertifikat atau apa bahwa dia itu eh, punya keistimewaan atau punya skill, bahwa dia punya skill ngetik secara cepat. Kayak mungkin bisa bisa juga kan video gitu Mas, kayak dia ngerekam ngetik cepet gitu kan. Bisa Itu sih, bukan iya salah bisa satu boleh juga portofolio sih. kan? Iya bener juga Ayo. sih. Tapi kan video juga bisa dimanipulasi juga sih. Ya kalau kayak gitu sama juga kayak desainer grafis dong. Kan bisa aja dia ngambil logo orang gitu kan. Iya sih. Ayo. Tapi memang pada dasarnya nggak semua skill itu bisa dibikin portofolio. Ada kategori freelance tertentu yang memang itu eh, apa ya, nggak ada portofolionya gitu. Yang baru ketemu sih jasa ketik ya, terus sama ini freelance apa figur gitu. Jadi kalau apa, dia itu menerima eh, panggilan dari studio atau dari apa namanya ya, dari studio rekaman untuk dijadiin pameran pameran pengganti atau pameran yang dimana cuma lewat gitu loh. Mana ya jelasannya ya? Jadi kayak Nah, iya. siapa tadi? Ngomong iya doang. Cuma ngomong iya. Jadi dia itu dipanggil sebagai orang yang cuma lewat, cuma jadi dokter-dokteran di sinetron, cuma jadi orang yang jualan gitu loh. Figuran ya, pemain figuran. Ya itu juga nggak perlu portofolio, dan sebenarnya itu juga nggak pun apa ya, nggak harus punya skill yang spesifik gitu. Tapi emang kalau apa, freelance itu nggak punya skill sama sekali, itu apa sih yang jadi kelebihan yang jadi banyak orang yang bisa gitu. Kalinya open mic orang ngobrol. Mas Siapa Wahimon. Aku server mute apa gimana nih? Iya, di server aja nanti Dulu. dikurangin. Kalau mau ngomong di tag aja. Nah udah aku mute. Iya, sekalinya sekali Itu open mic lebih ke ini orang kali ya, ke recruitment ya. Jadi good looking itu kayak mungkin bukan ke skill, mungkin lebih ke arah kelebihannya mungkin ya. apa Mas? Jadi apa, bukan skill yang spesifik, jadi kayak orang punya tinggi tinggi badan berapa, terus orangnya good looking apa enggak. Biasanya kan pemain figuran itu kan ada spesifikasi yang dia cari, cewek apa cowok, tinggi tinggi badannya berapa, tipe tubuhnya kayak apa, itu lebih ke requirement enggak sih, kayak kelebihannya gitu enggak sih? Ngelek kayaknya. Enggak Jadi kenapa ya? enggak ngelek kok. Oh, Nunggu Iya. jawaban. Ya gitulah, itu ya salah satu contohnya. Tapi emang freelancer ya memang banyak sih yang bisa dibilang dominan ya butuh portofolio sih, karena ya portofolio itu selain jadi pembuktian bahwa kita punya skill, itu juga bisa jadi penarik calon klien gitu. Karena portofolio itu bisa kita upload di sosial media yang dimana orang itu bisa semua akses, lalu bisa di-upload di portofolio platform. Mungkin kalau desain grafis itu kayak di Dribbble, kayak Behance, atau bisa ditaruh di website sendiri, atau bisa ditaruh di dokumen offline atau online.
atau juga bisa ditaruh di cloud drive atau ya semacam Google Drive, up to box dan lain sebagainya. Dan juga untuk portofolio juga dibagi jadi dua ya, sempat dibahas juga kemarin. Portofolio itu dibagi jadi dua, itu ada privat sama portofolio publik. Untuk cek selengkapnya bisa dicek di microblognya Suara Freelancer, itu udah dibahas. Oke, mungkin aku nambahin dikit ya Mas ya. Ya boleh. Berarti portofolio, ya kesimpulannya portofolio wajib apa enggak ya tergantung jobnya ya Mas ya. Ya Tergantung tergantung apa kerjaannya. jasanya juga yang dia jual Iya. apa. Tapi bisa dibilang secara general freelancer itu nggak wajib punya portofolio, tapi kalau dalam skill tertentu itu wajib. Contoh aja kayak desain grafis mungkin wajib gitu, karena emang butuh gitu kan. Lalu bagaimana kalau misal mau ngelamar job tapi nggak punya portofolio gitu kan. Ini sering banget terjadi dulu di LTO gitu. Bahkan jadi peraturan sendiri gitu, bahwa kata-katanya itu aku bisa ngerjain tapi aku nggak punya Asal ada duitnya portofolio ya. gitu. Bahkan yang lucu lagi itu, aku bisa ngerjain asal ada duitnya gitu. Itu ya. Pokoknya Gitu, mah Gus. rating jelek mah bodo amat, yang penting duit we. Oh iya. Nah itu kira-kira bisa nggak sih kita ngelamar job tanpa portofolio ya? Gimana? Kita bisa bisa nggak sih kita ngelamar job tanpa portofolio, yang dimana job itu memang butuh portofolio gitu, orang yang minta itu memang butuh minta portofolio, tapi kita sebenarnya mungkin bisa tapi kita nggak punya portofolio. Itu bisa nggak sih kira-kira? Gak bisa nggak? Tergantung bosnya dong. Nggak. Kalau orang dalam mah bisa. Itu boleh tuh, bisa tapi harus kayak ada tes. Ya bener sih, Oh, bisa itu sih bisa paling logik sih. paling logik. Jadi seperti Mas Ijul. Dengan konsekuensi bahwa kita sedia untuk dites gitu. Biasanya rata-rata dites itu jarang banget dibayar gitu kan, rata-rata ya, tapi ada juga dites dibayar juga. Tapi paling logik ini sih punya Mas Jaya, bisa tapi harus ada tes sih. Iya benar sih, itu paling Mm. benar. Di tag ya kalau tanya ya, sorry banget, masalahnya nggak ke highlight nanti. Bentar, pertanyaannya mana tadi ya? Ya tak pin dulu. Kalau tanya itu di tag biar kalau di sisi sini tuh ada highlightnya gitu. Tak pin ya, tak pin dulu. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau benar kata Mas Jaya, bisa tapi harus kayak ada tes biar ada pembuktian bahwa kita itu bisa mengerjakan project itu tanpa harus setor portofolio tuh. Nah ini Mas, ada yang nanya Mas dari Mas Wahyu Rizky. Iya tadi Bentar. udah dipin tuh. Kalau udah. Mm-mm. Ya udahlah, jawab Yang sekarang lah ya. testimoni udah. Oh, yang testimoni belum. No kan? So tahu sih. Kalau testimoni apakah penting Mas? Tuh katanya. Oke, jadi ini mau jawab dari awal apa gimana nih? Maksudnya ini kan Mas Wahyu juga tanya pertama nih. Ya udahlah, terjawab sekalian lah ya. Ini dari Mas Wahyu ada pertanyaan, ini Mas, kebetulan saya nge-freelance, saya mengalami hal gimana gitu. Jadi saya problem solve si kliennya, akan tetapi didikanku kurang kena banget walaupun mendekati. Alhasil si klien ngasih saran gini-gini. Nah, dari kejadian tersebut, semenjak saran dari klien muncullah revisi terus. Itu biasanya Mas dihitung, itu biasanya
gitu nggak nanti pas gajian? Kalau itu sih mungkin dari perjanjian awal ya Mas ya, beberapa kali direvisi gitu Mas kan. Misalkan dari proyek kan ada batasan revisi ya, kecuali Mas Wahyu ini ngasih unlimited gitu. Benar. Ngasih unlimited revisi, nah ya nggak bisa dihitung. Kecuali misalkan Mas Wahyu ngasih revisi 3 kali, tapi si klien nambah tuh Mas. Nah, setiap tambahan revisi si klien tuh Masnya masang harga berapa sebelumnya. Iya, betul. Jadi tergantung kesepakatan awal ya. Iya. Kalau kesepakatan awalnya revisinya dibatasi, kalau si klien revisi terus ya tentunya kita boleh meminta bayaran ketika revisi itu ditambahkan gitu. Misal udah lewat, perjanjian 3 kali, lalu dia minta revisi lagi, nah itu kita bisa hitung-hitungan sama si klien. Tapi beda lagi kalau misal dari awal. Biasanya gini sih, kalau orang-orang yang baru mulai itu jarang banget untuk melakukan kesepakatan sama klien dari awal gitu. Jadi mereka itu bingung pas udah jalan gitu projectnya. Nah, emang penting banget kalau kita selain briefing, kita juga penting banget untuk kasih informasi ke klien bahwa ya kita itu punya batasan gitu ketika revisi, lalu juga punya batasan. Mungkin kalau ada ketentuan tertentu, mungkin Mas Wahyu seorang ilustrator nggak bisa gambar. Biasanya ilustrator itu nggak bisa kayak punya ketentuan gitu, ada do dan don't-nya gitu. Biasanya kayak nggak bisa gambar mecha atau nggak bisa gambar ini, nggak bisa gambar itu. Nah itu harus diinformasiin ke klien walaupun mungkin klien udah baca gitu. Itu sebagai konfirmasi lagi. Ini nanya lagi tuh Mas, biasa revisi Mas ngasih price berapa ya? Nah, Mas Dwi setiap revisi ngasih berapa Mas? Aku belum pernah kejadian sih apa kayak misal udah dikasih 3 kali klien minta lebih tuh nggak pernah sih ya kalau di luar platform ya. Kalau di dalam platform kayak Fiverr aku biasanya per revisi $5, tapi kalau di luar platform itu biasanya aku kayak jarang banget ngasih price gitu. Misal kayak gini contohnya, jadi aku apa kayak aku dapat project. Nah kita sepakat bahwa revisinya itu cuma 4 kali ya misal. Nah revisinya 4 kali kan udah mentok, udah si klien udah minta revisi 4 kali, tapi klien minta lagi gitu. Nah di situ aku nggak ngasih biaya tambahan lagi, aku bilangnya ini sebagai bonus, tapi janji ini revisi terakhir gitu. Itu ya, tapi ada juga yang memang aku tapi aku belum pernah sih minta tambahan lagi di luar platform ya, karena emang rata-rata klien yang klienku yang di luar platform itu orangnya enak-enak gitu. Jadi biasanya jadi daya tarik sendiri biar dia itu bisa order ke aku lagi gitu sih. Biasanya udah repeat order ya Mas. Jadi Kalau biasanya yang terkasih bonus revisi gitu. Biasanya mereka udah seneng. Tapi kalau kalau nentuin harga tambahan revisinya itu tergantung individu sih maunya berapa sih. Nggak ada ketentuannya sih sebenarnya. Jadi yang soal testimoni mana ya pertanyaannya ya? Jadi apakah testimoni penting Mas katanya. Oh iya, ini nggak tahu ya yang tanya siapa. Mas Wahyu lagi. Oh Mas Wahyu lagi. Oke, testimoni penting nggak sih? Menurut aku penting sih ya. Biasanya Penting. kalau freelancer itu punya website itu biasanya di bawahnya itu ada testimoni atau ada histori klien mana yang pernah diajak kerjasama sama dia, bahkan kayak klien-klien gede gitu kan ditaruh logonya di website dia. Itu juga penting untuk sebagai daya tarik calon klien baru untuk bisa bekerja sama dengan freelancer itu gitu. Contohnya, contoh simpel misalkan kita mau beli barang di online gitu. Ya Pasti kan nyari yang betul. reviewnya udah banyak kan. Biar Mm-mm. nggak ragu gitu. Mm-mm. Makin bagus testimoninya kan semakin gas gitu buat order gitu. Iya, jadi semakin yakin gitu kan. Ya kayak gitulah salah satu contohnya. Jadi penting, tapi bukan hal yang wajib untuk freelancer pemula. Di sini kan emang highlightnya kan freelancer pemula ya. Itu nggak wajib, tapi kalau memang sudah punya ya penting untuk ditaruh di
website misalnya. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga, modal yang ketiga jadi freelancer itu yaitu alat kerja yang memadai gitu. Jadi penting banget buat teman-teman itu tahu kapasitas dari hardware-nya masing-masing. Misal kayak aku dulu itu mulai awal-awal nge-freelance itu pakai laptop, kalau nggak salah ya aku lupa laptopnya, mereknya, tipenya, Asus X452C dulu. Nah, dulu spesifikasi laptopku itu Intel Core 3, lalu RAM-nya itu cuma 2 dan nggak ada VGA, cuma Intel HD, dan HDD-nya itu cuma 500. Nah, dulu itu aku pernah kewalahan kan karena saking saking senangnya dapat klien. Dulu aku nerima project apa aja yang penting itu berbau Adobe Illustrator ya, karena aku dulu base-nya Adobe Illustrator. Dan saat itu aku kebetulan dapat project yang emang kebanyakan itu pakai gradient gitu. Ngerasain nggak sih ketika ngerjain desain gradasi di Adobe Illustrator itu semakin berat. Nah, itu dulu aku pernah kewalahan karena aku tuh nggak memperhatikan device yang aku punya. Nah, jadi penting banget buat jadi Kenapa tuh? suara apa itu? Jadi penting banget buat teman-teman itu untuk mengukur spesifikasi hardware masing-masing yang dipunya, lalu ngira-ngira nih project yang diterima itu kayak apa gitu. Misal kayak laptopku dulu, jadi kira-kira aku nggak bisa ngerjain desain yang banyak gradasinya, nggak bisa nggarap desain yang ada 3 dimensinya, nggak bisa nggarap desain yang banyak layernya gitulah. Jadi penting banget buat temen-temen ketika nantinya mau menerima project itu harus sesuai kapasitas alat kerja yang dipunya gitu. Tapi menurut teman-teman di sini upgrade alat kerja penting nggak sih? Penting sih. Iya. Penting. Coba jawab biar ada interaksi. Yuk, Sorry ya, ini karena sinyal sih ya. Sampai sekarang pun wifi-nya belum jadi. ganggu apa gimana? Iya, gangguan. Jadi Bakar kali. di IndiHome-nya itu lost. Biasalah kalau aku bilang kendala pasti disuruh restart kan. Jadi mau nggak mau Bakar memang doang. teknisinya kesini besok kayaknya. Suruh restart mulu. Oke, ini dari Mas Icul. Habis upgrade garam apa garam itu apa? Ngegaram. Males-malesan Pamer. repeat. Oh, iya ya. Penting. Iya, setuju berarti ya kebanyakannya. Dan aku nggak bisa pasangin dia. Wah, ini kayak Mas Nabil nih. Mending jaringan IndiHome-nya jelek, daerah aku nggak bisa masang IndiHome. Enter terus bersyukur. Penting, iya benar penting banget sih kalau kita harus upgrade alat kerja ketika kita udah punya budgetnya ya. Tapi kalau belum jangan dipaksa. Betul. Spek komputer juga bisa mempengaruhi sama harga dari jasa kita gitu, dan juga itu juga semakin efektif gitu. Beda kan kita ngerjain project di laptop low spec sama high spec, tentunya lebih enak dan lebih cepat sama high spec gitu. Ya itu juga penting banget, benar kata Mas Jo, upgrade juga harus berbanding lurus sama earning gitu kan. Iya sih benar yang ini. Iya sih kayak Pengertiannya bakal lebih lama kan. benar. Jadi kita harus kira-kira juga kalau earning kita mungkin masih ngepres untuk biaya hidup, mungkin jangan dulu untuk kali ya untuk upgrade.
PC atau upgrade peralatan. Di tag ya, sorry banget nih. Di tag biar kita itu nanti baca. Tak pin dulu sementara. Upgrade bisa nambah terus ke klien enggak ya? Kira-kira bisa nggak ya, coba? Kalau mungkin seorang freelancer offline ya, yang dimana kita meeting itu harus tatap muka dengan klien, mungkin kalau klien melihat laptop yang kita bawa gambar logo Apple Croak, mungkin bisa menambah terus kali ya. Enggak, Mas. Mungkin kan kalau misalkan apa ya, alat kerjanya udah bagus kan, Oh mungkin skillnya iya, bisa benar upgrade benar gitu benar kan. benar juga sih. Oh iya, ya itu juga boleh sih. Jadi klien klien tahu bahwa apa peralatan yang kita punya itu udah upgrade, jadi klien itu percaya bahwa kita itu bisa mengerjakan project itu ya. Bukan gitu padahal maksudnya loh. Gimana coba? Itu maksudnya kan misalkan apa ya, yang tadinya nge-lag gitu, misalkan alatnya udah bagus kan mungkin lebih upgrade skillnya gitu Mas, kayak bisa ekspor yang lain gitu kan. Kayak gimana sih ya ngejelasinnya, ya intinya mungkin kalau upgrade upgrade alat alat buat kerja, upgrade skillnya juga mungkin ya. Mungkin sih. Mas, Gimana sih, aku nggak paham juga. entahlah aku juga bingung ngejelasinnya, susah. Ya nggak Upgrade selalu kecepatan mungkin. agar Tidak menghambat. biar nggak menghambat dan lebih cepat. Nah ya, Ya ini juga boleh nih. Kalau offline bisa dilihat lebih profesional, kalau online lebih bikin kesel atau enggak sih kalau nge-lag. Jadi lebih efektif gitu sih mungkin, biar lebih cepat dan lebih lancar ketika ngerjain. Jadi klien itu lebih percaya bahwa kita itu apa ya, nggak ada halangan ketika mengerjakan project itu kan. Beda kalau kita punya alat yang tidak memadai, klien pun ragu-ragu karena kemungkinan bisa peralatannya itu jadi hambatan ketika kita mengerjakan project gitu sih mungkin. Dan juga klien jadi nggak perlu khawatir kita itu mempunyai gangguan gitu. Oke lanjut ya. Eh, Selanjutnya itu ada dari software juga ya. Dari software juga penting banget bahwa kita harus tahu seberapa besar software kita bisa mengerjakan project itu gitu. Kalau kita pakai Adobe Photoshop ya kita nggak mungkin kan buka jasa desain logo, karena kan logo kan lebih bagus kalau dikerjain ke software vektor. Begitu juga sebaliknya kan, kalau kita biasa pakai Adobe Illustrator, kalau suruh garap digital painting kan nggak mungkin juga kan, karena ya lebih berat kalau kita pakai brush di Adobe Illustrator. Oke, selanjutnya modal yang keempat itu ada yang namanya membaca. Nah, kenapa sih skill membaca, bukan lebih ke skill ya, ini lebih ke emang dasarnya ya. Kenapa membaca itu penting bagi freelancer? Coba. Ini suaraku masuk nggak sih? Takut masuk. masuk ya. Coba kira-kira membaca penting nggak sih? Skill membaca itu penting nggak sih? Membaca dan memahami ya, sorry. Membaca dan memahami penting nggak sih untuk freelancer? Penting buat mahamin brief ya Mas. Bisa. Memahami brief bisa. Penting ya. Ya memang bener sih. Nah, aku di awal-awal nge-freelance pernah dimarahi klien gara-gara nggak ngerti brief-nya. Ya, jadi penting ya. Selain kita memahami brief dari klien, kita skill membaca dan menulis juga penting ketika kita menandatangani surat kontrak kerja atau project. Kalau mungkin di sini
ada yang nonton, karena ini aku habis nonton ya, drama startup. Itu kan ada bagian di mana apa tokohnya itu tidak membaca secara menyeluruh, sehingga dia itu eh, kena apa ya, kena tuntutan atau denda 500 juta kalau nggak salah, aku lupa. Jadi penting banget selain memahami brief, skill membaca dan memahami itu juga untuk saat kita membaca dan menandatangani surat kontrak kerja atau eh, project. Selain itu juga kita bisa untuk menggunakan membaca dan menulis itu untuk membaca TOS di marketplace. Kalau kita main di marketplace mungkin di Fiverr atau Upwork, karena kan setiap website punya aturannya masing-masing. Nah itu juga penting banget untuk dibaca duluan gitu sebelum kita terjun, biar kita itu tahu gitu. Lalu selanjutnya itu untuk membaca lisensi ya. Kalau misal kita menggunakan source dari internet untuk mengerjakan project kita, itu penting banget untuk kita membaca lisensi. Jangan sampai kita menggunakan source yang seharusnya berbayar, tapi teman-teman itu nggak bayar, malah digunakan untuk project komersil gitu. Jadi gitu ya, nggak usah baca TOS, saya 2 tahun aman-aman saja. Buset. Tapi ini mungkin kalau TOS-nya ini ya marketplace yang terkenal di Indonesia ya, mungkin kalau marketplace yang kita nggak tahu itu kan penting juga gitu untuk kita baca dulu sebelum terjun. Mungkin karena Fiverr ada komunitasnya, ada wadah untuk kita tanya-tanyain gitu kan. Itu mungkin kita nggak baca TOS mungkin bisa aman ya, tapi kalau mungkin situs-situs yang jarang banget orang tahu gitu kan. Kita apatin lagi Pak ini? Kenapa? Nah, tapi kan yang jawab pertanyaan-pertanyaan itu pun kan ngebaca awalnya kan, Mas? Iya sih, Makanya awalnya juga teman-teman ngebaca ini. sih. Jadi ya mungkin penting juga sih untuk membaca TOS, apalagi ke marketplace yang baru gitu, apalagi nggak ada wadah komunitasnya gitu. Ya gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu yang kelima, modalnya yaitu manajemen ya. Nah, manajemen itu kalau menurut aku itu tak bagi 3. Di dalam freelancer itu ada manajemen project, ada manajemen waktu, dan juga ada manajemen keuangan. Nah, manajemen project itu mengatur pekerjaan mana yang jadi prioritas dulu, pekerjaan mana yang dikerjakan dahulu. Selain itu, manajemen project yang di sini yang dimaksud yaitu untuk menata file atau dokumen penting dalam project tersebut, agar project yang dikerjakan itu bisa dikerjakan secara maksimal atau efektif. Lalu yang kedua ada manajemen waktu. Tentunya manajemen waktu agar kita bisa mengerjakan project itu tidak melewati deadline atau tidak telat. Dan yang ketiga itu ada manajemen keuangan. Karena kita tahu kan sebagai freelancer, gaji kita itu nggak tetap kan, nggak stabil. Kadang besar banget gitu kan. Jadi penting banget untuk bisa Intan. astaga. Siapa tadi? Bintang. Jadi kita penting banget untuk memiliki skill manajemen keuangan gitu kan. Kadang besar banget. Kadang di Oke, yang keenam itu ada komunikasi. Nah, menurut teman-teman di sini komunikasi penting nggak sih untuk seorang freelancer? Ini nih ya, kalau nggak pakai stack ya kadang ada suara yang kurang. Enggak, Mas. Soalnya kan waktu itu kan pernah kan
nggak pakai stage kan itu ngobrol jadi asik sih. Iya sih. Tapi ini juga sama aja sih kayak yang di stage. Ini sih jaraknya Oke, kira-kira Mau ya tak bilang ulangi tadi. lagi ya pertanyaannya ya. Kira-kira komunikasi penting nggak sih untuk seorang freelancer? Ya dong open mic. Jangan yang open mic yang nggak jelas-jelas gini. Penting kata Mas Jo, penting yang penting lewat chat, nggak video call atau Zoom. Tapi beda lagi kalau kliennya minta ini ya Mas ya, video call. Iya, video call ataupun kalau ya itu seorang freelancer offline gitu kan. Kita juga mau nggak mau harus menguasai speaking juga ya. untungnya Itu Ini Mas dulu lah, bisa di-mute di dulu, Mas. mute dulu mungkin. Udah. Komunikasi di sini bisa dibilang bisa lewat chat, bisa lewat omongan gitu ya, nggak harus omongan doang gitu. Kira-kira penting nggak? Kalau menurut Mas Nabil penting nggak? Penting. Alasannya? Ya kan misalkan kita ada kendala gitu tuh kliennya nanya misalkan apa ya, misal kita ada kendala lah nggak paham sama briefnya, kita kan bisa komunikasi gitu Mas. Iya betul. Selain itu komunikasi juga pernah kita diskusi juga salah satu faktor Iya, klien itu buat bayar kan lagi ya. langganan apa enggak gitu. Gitu ya. Jadi penting ya. Oke, jadi komunikasi itu penting ya. Entah itu lewat chat, entah itu lewat speaking gitu kan atau berbicara gitu. Dan juga ini Kang Misu bilang bahwa gara-gara nggak bisa speaking bahasa Inggris, job-job pada cuma lewat. Ya mungkin bisa nyari job-job yang kliennya orang Indonesia, mungkin jangan dipaksakan dulu ke klien-klien luar. Karena ini juga penting kalau kita apa ya, walaupun pakai Google Translate itu pun juga kadang ada miss gitu kan. Karena eh, apa? Karena kadang ada bahasa yang memang ketika di translatekan ke Google Translate itu hasilnya aneh atau ambigu. Oke. Jadi komunikasi penting ya. Ya tadi seperti yang dibahas sama Mas Nabil, selain komunikasi itu membantu kita saat briefing atau saat kita mempunyai pertanyaan, komunikasi itu juga bisa jadi apa istilahnya ya, jadi salah satu faktor alasan kenapa klien itu bisa jadi langganan atau enggak gitu. Oke, itu ya untuk keenam modal jadi freelancer sebenarnya masih ada ya, tapi ini untuk dalam tahap masih awal-awal atau pemula, jadi ya cukup itu aja. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih cara dapat klien pertama gitu kan? Karena pertanyaan ini sering banget masuk ya, padahal udah aku bikin microblognya juga gitu kan, tapi ya tak cobalah untuk bikin ngobarnya ya. Nah yang pertama itu tahap pertama itu tentukan skill apa yang mau kita tawarkan atau yang mau kita jual gitu kan. Pilih salah satu dulu, jangan terlalu banyak gitu. Kalau kita lebih suka desain ya kita tawarkan desain, itu pun juga mungkin lebih spesifik ya biar lebih enak. Mungkin logo desain atau ilustrasi atau WPHP atau apalagi, atau apa biasanya apa sih kalau desain, vektor muka atau apalah. Apa sih? Pilih salah satu ya, jangan nyampur-nyampur gitu. Lalu yang kedua itu ya itulah UI design juga, yaitu tawarkan kepada sekitar dulu, apalagi kalau teman-teman itu skillnya emang banyak pasarnya gitu. Kalau UI design tawarkan ke sekitar kayaknya susah ya dapet job ya, tapi kalau mungkin teman-teman jual logo atau jual layout desain mungkin, atau teman-teman seorang editor video, fotografer, bisa ditawarkan ke sekitar dulu. Nah yang ketiga, oh ya sebelum ditawarkan ya aku lupa, itu harus
bikin portofolio ya. Tapi ini juga tadi tergantung dengan job yang apa yang ditawarkan. Kalau emang jobnya itu atau skill kita itu butuh portofolio ya kita buat. Kalau enggak ya nggak perlu juga nggak apa-apa. Nah, portofolio ini bisa kita dapat dari 3 nih kalau aku catat di sini ya. Yang pertama itu dari hasil latihan. Jadi hasil latihan kita itu bisa kita gunakan untuk portofolio. Yang kedua itu dari fake project atau apa ya yang disebut apa ya. Jadi kita itu membuat portofolio dari studi case yang ada atau bisa pakai generator. Itu aku lupa nama websitenya. Jadi di situ website itu bisa bikin brief gitu kan, lalu kita kerjain atau kita bikin seolah-olah kita dapat project atau dapat eh, dari project atau seolah-olah kita dapat klien gitu. Misal klien kita mungkin seolah-olah kita dapat klien dari Google. Jadi kita mencoba-coba untuk mengubah atau meredesain logo Google dan jadi versi kita, itu juga bisa. Lalu yang ketiga, portofolio itu juga bisa dibikin dari hasil atau dari project yang didapat dari klien. Tapi tentunya sebelum itu kita harus izin dulu klien, sama klien boleh nggak hasil yang kita buat itu bisa dijadiin portofolio gitu. Lalu setelah itu kalau sudah buat portofolio mungkin bisa keempat bisa pakai platform ataupun marketplace. Contohnya kayak Fiverr, kayak Upwork gitu kan. Kayak apalagi kayak Fastwork, kayak freelancer.com. Ya pokoknya website-website yang suara freelancer tadi post itu juga bisa. Ya bener nih kayaknya yang ini kata Mas Reza yang fakeclient.com. Kayaknya ya, aku juga lupa sih karena belum pernah make. Iya mas, itu udah rekomend sih karena Iya. Ya bener nih, tak pin ya. oke itu bagus. Aku juga kata temen sih kita bisa bikin portofolio pakai website itu gitu. Oke, ya itu teman-teman bisa join ke marketplace yang ya contohnya kayak Fiverr, kayak Upwork, itu juga bisa mempercepat kita menemukan klien pertama kita gitu. Oke sih itu ya. Itu untuk cara dapat klien pertama. Lalu ini juga ada pertanyaan dari Mas Pain. Untuk portofolio harus kualitas atau kuantitas? Portofolio kuantitas gimana ya? Menurut teman-teman gimana nih? Untuk portofolio harus kualitas atau kuantitas? Balance sih. Balance ya. Coba. Tapi kalau kita prioritaskan kira-kira yang mana dulu gitu? Kualitas kalau aku sih. Ini bukan temen sih, aku sih lebih ke kenalan aja sih. Oke. Kayaknya rata-rata sepakat kualitas ya. Tapi kalau nggak tahu sih. Nah, ini juga boleh sih. Percuma banyak kalau hasilnya nggak maksimal. Jarang sih ya kalau apa ya, yang bisa kita lakukan ya kualitas dulu ya. Kalau kuantitas mungkin juga butuh waktu. Tapi kualitas juga butuh waktu ya. Tapi rata-rata klien tertarik juga dari kualitas sih. Kecuali Anda Mustafa. Ya mungkin itu juga bisa kalau kita merasa hasilnya itu biasa aja, kita bisa mengutamakan kuantitas ya mungkin ya. Ya tapi rata-rata kualitas ya. Gak ada orangnya disebut emang. Tahu gitu biasanya open mic juga. Ya kualitas ya. Oke. Selanjutnya itu apa ya? Ini materi tambahan ya. Cuma aku pengen sharing doang. Pengen sharing juga.
bagaimana sih cara mengubah klien menjadi repeat klien. Ya tentunya dari pertama yang kita sebut itu dari komunikasi ya. Jadi menurut aku itu komunikasi itu penting banget karena selain apa ya, klien, faktor klien kenapa jadi langganan selain dari hasil yang kita buat itu dari kenyamanan komunikasi itu. Jadi penting banget untuk teman-teman membuat klien itu nyaman gitu. Ya tentunya dengan mengurangi kesalahpahaman, keemosian, terus Friendly ya. kenapa? Friendly. Ya friendly, bener. Tapi juga ada batasannya juga ya. Jangan terlalu enjoy gitu. Maksudnya jangan terlalu SKSD gitu. Terus itu ada yang manggil darling ya kalau nggak salah ya, apa ya? Dulu ya di ini ya, Iya, di, di FSI. di FSI sambil manggil darling loh. Gitu ya. Lalu yang kedua itu lebih ke tepat waktu ya. Kalau aku, kedisiplinan waktu juga penting ketika mengerjakan proyek. Jangan sampai kita jadi orang yang susah untuk dihubungi, susah untuk sering telat-telatan. Jadi ya kedisiplinan juga penting ketika kita mengerjakan proyek. Jangan mentang-mentang deadline-nya lama, kita ngerjain mepet-mepet. Kita harus ada yang namanya progres kalau aku ya. Kan ada nih orang yang, ya ini pendapat orang beda-beda ya. Ada orang yang ngerjain project itu one shot, kayak gimana ya maksudnya ya, kayak ngerjain ya udah dikerjain ya udah dikirim gitu, nggak setor hasil progres atau apa gitu. Itu menurut aku kurang baik sih ya, karena kadang klien kayak butuh informasi progresnya itu atau pekerjaannya itu sampai mana, biar dia itu juga apa istilahnya kayak tenang gitu bahwa project yang dia kasih kepada freelancernya itu benar-benar dikerjakan dan diperhatikan gitu. Gak penting. Berarti Mas Dwi ini kalau di Fiverr juga sama dong Mas, upload itunya. Aku kalau di Fiverr ya pernah sih one shot, cuma jarang sih. Jadi kalau aku bisa kerjain minimal setengahnya ya aku bisa kerjain, biar aku itu kirim hasil progresnya. Walau klien nggak minta aku juga kirim gitu, biar itu aku percaya bahwa itu juga sebagai penarik biar dia itu beli lagi gitu. Tapi ini juga agak riskan juga ya, bisa bisa saja kalau kita ngirim hasil progres kayak gitu kita langsung direvisi. Itu juga aku sering banget kayak gitu. Tapi bukannya lebih enak gitu kan Mas? Malah revisi dari awal gitu Iya daripada udah sih, jadi gitu. iya bener juga sih. Tapi kadang kalau klien nggak tahu diri itu biasanya langsung banyak sih. Nah ini Mas Jo itu tipikal one shot one goal. Ya ini menurut orang beda-beda ya, tapi kalau menurut aku itu kurang baik sih. Saya pernah naik mobil aja gitu. Buset, siap. Oke, selanjutnya itu dari ya komunikasi udah ya tadi, terus dari apa lagi ya? Ya nabok ya. Aduh, itu mit. Siapa? Tadi yang suara itu emang kedengeran ya? Dengar. Tapi Oke lah, siapa dengar? kayaknya cuma itu sih ya. Nanti aku tambahin lagi ya karena ini spontan doang sih. Itu yang tadi ngomong mabuk-mabuk tuh. Nah, kan ada yang denger kan? Dengar. Oh Kira- iya, ini kira- juga benar sih. Kalau Mas Dedi tipe langsung hasil jadi, soalnya jasa yang dijual durasi pengerjaannya nggak lama, paling 1 jam desain. Ya bisa juga sih kayak gitu. Ini tergantung tipe projectnya juga sih berarti ya. Oh iya, ini ada pertanyaan ya. Dari di tag ya, sorry banget ya. Aduh, aku udah bilang di tag biar ya dibaca gitu. Lebih baik bayar di awal apa setelah project jadi? Kalau mau ngambil aman ya bayar dulu ya Mas ya. Iya, ini apa ya? Kalau aku sih lebih suka bayar di awal ya, ketimbang project jadi. Tapi kalau mungkin ada kasus kayak ini kayak
misal dapat klien yang gede dari perusahaan gede itu biasanya rata-rata dibayarnya terakhir sih, tapi di depannya itu udah ada kayak surat gitu loh. Jadi ada catatan notaris, semisal kalau klien nggak bayar itu bisa dikena pidana gitu. Jadi kalau misal teman-teman pengen apa ada klien yang pengen kerja di akhir, kerja di akhir, bayar di akhir, itu sebisa mungkin ada perjanjian kertas surat atas di hitam di atas putih gitu ya. Tapi kalau aku sih lebih suka bayar di awal ya, karena itu nggak ribet, dan tentunya kalau kita kirim nggak perlu ada yang namanya watermark ya, lebih enak aja gitu langsung kirim. Biasanya itu kalau yang pembayaran di akhir tuh yang garapannya banyak ya, Mas. Kenapa? Biasanya tuh yang garapannya banyak terus bikin pakai invoice ya kan. Heeh. Oh iya, ini cerita dong Mas Tivep dan Mas Ijul pengalaman dapat klien pertama. Ya setidaknya DP lebih nyaman, itu juga boleh DP dulu. Kalau aku ya klien pertama sejujurnya sih, kalau di freelancer ya, karir jadi freelancer itu dari Fiverr sih ya, karena ya yang aku sebutin tadi ya, marketplace juga bisa mempercepat apa, mempercepat kita dapat klien pertama itu ketika aku berkarir di freelancer ya. Tapi kalau sebelumnya aku ya pernah dapat klien dari temen sendiri gitu kan, dari saudara sendiri gitu. Tapi saat itu bukan freelancer sih, saat itu lebih ke orang yang punya skill dan kebetulan dimintain tolong gitu. Itu sih. Kalau kalau Mas Nabil gimana nih Apa? klien pertama? Ya nggak ada. Ya, ya seneng sih pas pertama-tama tuh. Ya Pengalamannya loh, cuma maksudnya sama siapa dapat klien pertama? sama ya yang waktu itu tuh Mas yang sama orang Korea Iya kan. sih. Oh, bukannya dulu yang ini sama Oh, Fiverr komunitas? atau apa dulu nih? Fiverr apa apa? Enggak, Kan kalau Fiverr selama berkarir jadi WPAP. hmm, Kalau nggak oh salah yang dulu komunitas, ini kan iya sama komunitas komunitas. Femindo. Heeh. Iya, dulu tuh buka apa ya langsung diajakin bikin merchandise Mm. sama dipakai buat pamer. Black Widow ada yang menonton ya? Ya Allah. Black Widow, Iya bang mau nonton bang. kami Kalau Mas Ijul gimana tuh? Mas sama Ijul. kayak Mas Abi. Sama kayak orang biasa ini Mas. Mas sampai dengar suara itu nggak, Mas? Gimana? Oh, ini wifi nah, udah jadi. nih, gitu. Kita ganti wifi dulu. Ijul saja lah. Timeline itu masa lalu, tiga timeline, masa lalu, masa pasiennya sudah jadi Avenger, terus nanti Itu ngobrol sama kita atau bukan sih? Jalan film anjir. Iya, itu ngobrol sama kita bukan sih? Allah, bukan makanya kan tadi aku bilang itu Mas dengar aja tadi. Masalahnya sinyal aku jelek. ini nyambung Mas, ke skill lain bang. Ini Mas. Besok Iya, pakai yang stack bisa aja lah. Iya lah, seriusnya. Besok aku bikin masukin 10 ya Pak. Kayaknya Bang. orang ini nggak tahu kalau obrolan dia juga didengar. Oh, Mas itu di mute aja Mas. Ya tak mute aja lah ya. Udah. Kalau yang di nur, Cek. bisa ya. Yang biasa. yang di nur. Tapian aja. Itu di nur di Udah aku Pilih tapi ini belum. Oh. Di server dong, di server. udah.
Cek 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 cek. Menurut klien bagus, tapi pendapat saya kurang bagus. Baiknya proyek itu dipakai Porto atau gimana, Mas? Gimana Mas Ijul? Cek Kalau cek cek kata cek. klien bagus ya udah. Buat Klien kan Porto raja, tapi Pak. ya, buat Oh, Porto, buat Porto. bukan buat pesanannya, buat Cek Porto. cek cek cek. Ya, masuk. Oke, yuk, Masuk ya. masuk. Gimana, Sorry Mas? ya, habis ganti wifi. Oke, lanjut Menurut ya. Anda, Wifi-nya jadi beda nih, lebih iya, enak. Oh, saya pernah ngalamin kayak gitu juga Mas Ijul. Kayak klien suka tapi saya kurang suka gitu, kayak ngerasa jelek aja karyanya. Kalau saya Iya. sendiri pun nggak dipasang sih. Itu Jelas terserah lah. kitanya ya sebenarnya ya. Iya, itu mah terserah Masnya aja. Kalau sekiranya Masnya mau pasang silahkan. Kadang gini malah kebalikannya, kita menganggap bagus tapi klien nggak suka dipajang. Nah, Itu iya, sih makanya yang kadang harus itu. Seharusnya yang jadi perhatian di situ. Kita merasa bagus pengen dipajang tapi klien nggak suka untuk dipajang. Tuh. Saya lagi butuh portofolio, saya dapat job terus dikerjain sesuai brief, menurut kalian bagus, tapi pendapat saya kurang bagus. Baiknya project itu dipakai porto. Ya nggak perlu sih. Kalau memang menurut kita nggak bagus dan kita nggak suka itu dijadiin porto, ya nggak perlu gitu. Oke, ini udah masuk sesi pertanyaan ya. Tadi udah itu sih. Oke, ini dari Mas Wahyu, pernah di ghosting klien nggak Mas? Pernah, aku pernah. pastilah ya. Ya beberapa kali pernah, kayak contohnya kayak kita briefing gitu kan, aku udah tanyain macem-macem kliennya maunya seperti apa, bahkan aku kasih gambaran karena aku kadang bikin ilustrasi juga, aku kayak kasih gambaran kasarnya itu gimana gitu kan. Terus sudah dikirim, kliennya tiba-tiba ngilang, nggak bales chat. Itu sakit sih, padahal Tapi kita nggak berharap. di-post kan, Mas? Kenapa? Nggak bakal di-post ya? Di post? Iya kan biasanya kan di-post kalau di ghosting kan. Enggak, aku jarang Oh, sih iya. nge-post udah. Ya pernah lah, aku pernah tentunya. Kalau yang lain gimana? Pernah nggak di ghosting Pernah klien? lah, Mas. Apa Mas? Di ghosting klien? Iya. Ya, saya pernah Mas. Oh. Klien di ghosting, cewek lagi. Klien pet itu, aduh, parah sih. Banyak tuh yang ghosting itu, pet gitu. Iya, cuma iming-iming saya bakal ngasih depan banyak, Nah, tapi iya. nggak balik lagi. Iya benar. Tapi itu masih mending nggak sih? Itu kita nggak sampai ngerjain. Ada loh kayak di ghosting itu sampai klien bilang coba bikinin sampel dulu, nanti aku order banyak gitu. Aku kasih project banyak. Itu lebih Kalau sakit itu sih, kayaknya ya. Itu modus-modus penipuan ya kayaknya Mas ya. Iya, itu lebih penipuan sih, bukan ghosting. kalau itu aku arahin ke Fiverr sih. Kalau misalnya Oh di iya. kayak gitu. Enak banget ya. Lebih desainnya diambil uang nggak dikirim. Iya, itu lebih sakit sih kayaknya. Masih juga ghosting. Saya yang ghosting juga pernah. Itu gimana tuh? Kayaknya udah jadi hal lumrah juga ya Mas ya. Iya, kayaknya udah kayak menjadi hal yang biasa sih. Di ghosting itu apa Kak? Digusah. Di ghosting tuh dihantu-hantuin. Di ghosting itu di PHP gitulah mungkin ya. Enggak. Digantungin. Digantungin gitu. Jadi kayak kita mungkin klien udah kayak kita udah kayak mau melakukan kesepakatan tapi nggak jadi order gitu. Oke, pertanyaan lain mungkin. Klien PBSI. Kalau klien PBSI aku yang di ghosting. Nah, ini mantep nih.
Lawannya kalau di Fiverr itu tiba-tiba order loh, ngeri juga sih. Di ghosting kita nggak jawab terus tiba-tiba order. Iya, klien India baru ngechat hai, blok. Kalau udah punya pengalaman buruk itu nyelkit banget ya. Iya sih, bener banget sih. Pengalaman ngerjain di depan klien langsung, aku belum pernah sih. Kalau klien mungkin ke freelancer offline kali ya, kalau ngerjain di depan klien langsung. Mungkin Saya lebih pernah kalau freelancer online mungkin lebih ke ngerjain tapi di monitoring klien mungkin ya. Aku pernah kalau itu, tapi kalau secara offline aku belum pernah. Di monitoring gitu, jadi kita ngerjain terus kita share screen gitu. Oh, itu ribet ya Mas ya. Kayak kayak Tremor nggak Mas tangan Mas? enggak sih, lebih kayak nyebelin sih, kita gerak segini dia bilang bukan kayak gitu, aku Iya. maksud gitulah. Kalau tremor sih enggak ya. Jangan Iya. upload. Kurang ajar Mas Ijul. Iya, oh. Nggak apa-apa lah, siapa tahu ada yang terhibur. Dia yang gue cari, Bray. Blok banget. Oke, selanjutnya pertanyaan ini dari Mas Kailot. Apa yang dominan untuk menarik klien? Apa dari BR? Oh, ini Fiverr ya. Dari BR, impresi, share karya, tim Exos. Kalau Fiverr, Ada orang tua ternyata. kenapa sih? Enggak, itu si Skylot temen. Kalau paling dominan untuk menarik klien itu lebih ke portofolio gigs-nya sih, karena kan portofolio gigs-nya kan ya terpampang ketika klien nyari gigs, lalu ketika kita share link Fiverr itu kan thumbnailnya kan itunya portofolio kita tuh. Itu sih kalau desain ya, tapi kalau itu kalau desain editing video pokoknya yang lebih mengunggulkan visual gitu kan. Tapi kalau yang di luar itu ya sama aja sih, portofolio juga ya ujung-ujungnya. Oke, selanjutnya. Apalagi tuh. Kalau Fiverr jangan dulu ya, jangan ditanyakan dulu ya. Ini lebih ke oh ya, ini dari Mas Kang Misu. Mungkin kalau jadi dia mau apa sharing yang cerita juga ya. Bisa open mic. boleh. Jika Kenapa ada tuh? yang minta free sample, jadi apa yang harus dilakukan freelance jika ada yang minta free sample, sedangkan udah ada feeling di ghosting? Ya paling suruh order ya Mas ya. Iya, suruh order. Mungkin kayak sampel, jadi gimana ya? Kalau minta sampel kita kasih harga sampelnya aja gitu. Jadi kita punya harga khusus untuk sampel. Dia order gitu biar kalau misal dia nggak jadi order, ya kita dapat duit dari sampel itu gitu. Jangan sampai kita kasih free sampel cuma-cuma gitu. Kadang kayak gini sih, kita udah kirim portofolio tapi klien itu kurang yakin gitu, jadi minta sampelnya dulu gitu. Aku juga pernah digituin sih. Setuju sama Mas Jo. No free sample. No free sample. Oke. Jadi kalau misal kita merasa di ghosting ya dia suruh kita kasih invoice atau kasih offer aja gitu. Kalau sampelnya itu berbayar gitu kan. Oke, PBSI itu apa? PBSI itu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Jadi kalau dapat klien dari orang bulu tangkis, nah itu kita tolak. Enggak lah. Itu PBSI itu Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India. Itu adalah negara-negara yang kebanyakan orang-orangnya itu rusuh, tapi nggak semua ya, kebanyakan. Tuh ada yang nanya lagi Mas. Oke, Tanya bentar. Mas, Dari ada atas tips nih. nggak? Oh, ya dah. Dari atas dulu. Oh ya, ini dari Mas Ulin Nuha. Ada tips nggak kalau porto yang kita di IG atau Facebook banyak yang lirik? Selama ini udah lumayan rajin upload tapi masih sepi notif. Ada keyword
khusus nggak buat hashtagnya? Mas Dwi kayaknya pas tuh menjawab gitu. Kalau BTW di sekarang keyword udah nggak efektif sih. Kalau di Facebook keyword kayaknya nggak kepake ya. Kalau di Instagram keyword udah nggak efektif. Kalau boleh, kalau apa ya? Kalau aku lihat di katanya siapa namanya, Eno Bening kan sekarang jadi apa? Instagram Reels. Kenapa? Eno Bening kan sekarang jadi sosial media strategis. Aku kemarin lihat videonya itu, kalau dia kalau sekarang itu hashtag itu nggak efektif untuk mengembangkan akun Instagram kita. Kita bisa pakai Instagram Reels yang fitur terbaru. Mungkin kita bisa bikin video progres pengerjaannya lalu kita upload. Itu juga bisa. Kalau hashtag itu sekarang kurang efektif, tapi boleh kok. Bukan berarti hashtag itu nggak dipakai, itu tetap kepakai, tapi untuk mencari impresi dari suatu postingan itu emang kurang efektif sekarang. Itu sih yang aku rasa ya. Nih, punten banget Mas Ijul. Bisa minta Ya. tolong ini nggak? Ini nih Mas Riki nih dipindahin ke ini. Dari tadi dia di diskusi Fiverr sendiri loh. Iya. Temen Terlalu gini. dikira malah nanya tadi udah udahan Mas Nabil ya. Ya, Temenmu ya. iya itu pindahin tuh punten. Udahan. Oke, Baru selanjutnya main cepet kayaknya. dari hashtag, tapi ini Mas Kailot bilang hashtag lumayan ngaruh dan mungkin stylenya juga yang dibuat lebih menarik. Iya, itu juga bisa dibilang bisa gitu, tapi untuk mencari impresi kurang efektif. Tapi bukan berarti kita nggak boleh untuk nyantumin hashtag. Kita tetap bisa atau boleh untuk kasih hashtag di setiap postingan kita. Tapi jangan terlalu berharap dapat traffic yang banyak dari situ. Itu aja sih. Sekarang mungkin lebih ke Instagram, itu lebih menyorot ke Instagram Reels. Kalau teman-teman mau pengen dapat impresi yang banyak dari Instagram, itu pakai Instagram Reels tuh. Oke, selanjutnya, oke, boleh silakan nanti join lagi. Iya, terus mana lagi ya yang tanya ya? Oh ya, ini sketch before buoy juga bisa disebut free sample nggak? Ayo gimana? Aku bisa, kalau menurut aku bisa dibilang free sample sih. Tapi nggak tahu deh pendapat teman-teman yang lain. Kalau menurut aku free sketch before buoy itu kan kadang di Fiverr ada. Itu masuknya free sample walaupun sampelnya cuma sketch. Oh iya, pernah nggak Mas dapat klien luar dari Facebook? Wah, ini pas banget nih. Aku pernah ini. Aku bahkan sekarang aku beberapa kali pun dapat klien langganan dari Facebook. Itu biasanya caranya itu aku udah pernah share di microblog ya. Caranya itu kayak teman-teman itu join di grup yang serelevan dengan jasa. Terus terus sering pantau aja tuh grup itu. Kadang ada kayak pertanyaan, kadang kayak ada problem, kita ikut jawab dan bisa kita tawarkan solusi gitu. Dan itu juga bisa mengkonversi pertanyaan itu jadi orderan. Jadi semisal kayak mungkin aku nih desainer logo ya. Nah, aku itu punya niche desain logo untuk bisnis nih. Nah, aku gabung tuh grup Facebook yang berbau bisnis. Nah, dari situ aku sering tuh interaksi sama member-member di situ kan. Nah, ketika member itu ada bau-bau untuk bisa jadi klien, kita tawarkan tuh jasa kita kepada mereka. Nah, itu kalau dapat klien luar ya tentunya gabung grup luar, tentunya yang base diskusinya pakai bahasa Inggris.
Cat P4Boy kasih watermark aku biasanya. Boleh tuh, Mas Sentosa. Mas Sentosa baru gabung lagi ya. Biasanya sebelumnya nggak pernah gabung, ini baru gabung lagi. Sorry bertapa lama. Ya itu boleh dicoba. Itu sih tipsnya dari aku ya. Kalau klien luar dari Facebook, aku udah beberapa kali dapat sih klien langganan dari Facebook. Bahkan yang membuat aku itu online Facebook terus ya karena nunggu chat dari klien kadang. Dan biasanya klien-klien Facebook itu orang-orang tua gitu, orang-orang boomer gitu. Jangan bilang boomer ya, lebih orang-orang tua tapi mereka respect gitu. Bilang boomer nanti hina ya Ki. Iya, orang-orang yang tua dan mereka itu menghargai kita gitu. Kalau klien luar ya, tapi kalau klien lokal itu jarang sih. Mau tanya, menurut Mas post sampel di Pinterest worth it nggak ya? Aku nggak pakai Pinterest lagi sih ya. Kurang tahu aku, sorry. Kebanyakan member grup Facebook yang saya ikuti kebanyakan PBSI. Itu juga yang dipakai, aku juga dapat trik itu jadi dari orang-orang PBSI. Jadi kebanyakan dari mereka emang suka diskusi di situ dan mereka pakai cara itu gitu. Pasti memang iya sih, rata-rata grup Facebook luar itu pasti ada orang PBSI-nya. Bahkan di grup LTO sendiri itu 10 negara tertinggi itu yang keberapa itu ada Indianya. Mereka suka banget untuk join grup lainnya. Ini nggak ada pertanyaan lagi nih. Kalau nggak tak tutup sih. Kayaknya sepi banget nih. Aduh batuk nih, PPKM batuk. PPKM malah batuk. Saya join malah pada mau tutup ini. Iya, Mas Sentosa dari tadi. Iya dong. Aduh, Bapak. Ini Efek baru pandai. join lagi ya ini ya. Dulu Sorry. kemarin nggak join ya. Kita bahas musik aja. Sorry ini, aduh. Betapa buset. Ya Pinterest sekarang lama naiknya. Nggak tahu sih, menurut aku lama sih. Karena sekarang Pinterest juga ada fitur ini loh kalau nggak salah. Story, kayak story gitu. Itu juga bisa dipakai sih. Itu Pinterest backlinknya waktu zaman siapa ya? Yang channel melek marketing tuh Mas Ibnu ya? Iya. Mas Ibnu, efektif banget itu asli. Waktu pas tahun berapa tuh ngeluarin ini. Nah, aku tuh juga sempet terjun ke IMM, jadi anak IM lah. Nah, internet marketing. Backlinknya juga oke sih, maksudnya dari segi dari segi situs untuk muat banyak gambar itu enteng banget Mas hitungannya. Lebih cepet ya ketimbang. Lebih enteng. Oh iya, lebih enteng. Iya, makanya ya worth it nggak worth it sih kalau misalkan mau dijalanin serius ya worth it menurut saya. Jadi bisa inilah istilahnya lumayan kita dapat impresi yang agak cukup buat naikin ini aja. Tapi sekarang menurut aku agak susah sih. Nah, kenapa? Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Sulaim dari Smartwork. Tips biar semangat nge-freelance buat pemula. Ingat uang. Simpel sekali ya. Simpel sekali. Ingat uang. Ingat uang bener. Ingat kebutuhan, ingat uang. Dan target mungkin kalau punya target. Enggak sih, menurut saya jangan lupa flexing aja.
Self reward berkedok. Self reward berkedok boros. Boros berkedok self reward Berkodok. Iya benar. Kebalik. kembali. Duitnya dikit, klien lokal, saya mau channel klien lokal, duitnya dikit. Kalau pemula emang kayak gitu sih, gitu dulu. Ini ada tips dari saya nih, barangkali mau Boleh, dicoba. boleh. Nih bagi-bagi sharing-sharing aja ya. Boleh. Dibayar request itu. Oh, Dibayar Fiverr ya? request itu tadi Fiverr. Bayar request itu selain sketch before buy yang ada watermarknya, kalau itu tetap nggak jalan, dicoba misalkan yang ada apa kebutuhan kliennya misalkan 24 jam gitu atau berapa ini. Nah, kamu langsung apa namanya teman-teman bisa ini aja apa namanya bikin langsung kalau misalkan oke itu filenya save di Google Drive terus todong aja jadi main todong. Ini file ini hasil orderan udah jadi. Kalau kamu mau beli silahkan, previewnya ada di link berikut. Kalau mau tetap kalau misalkan ini nanti kita bisa nego lewat inbox gitu. Boleh tuh. Cuma takutnya pas kita ngerjain terus mau setor, punya requestnya hilang. Apa kita tandul tuh? Juga. Kadang gitu enggak sih, biasanya iya juga sih. Ditahan ini aja mas biasanya. Aku nggak refresh gitu ya. itu. Betul. Oke. Kadang gitu sih. Aku 3 kali kalau nggak salah 3 kali ada yang nyangkut lewat situ. Jadi lumayan tuh. Lumayan ngebantu, barangkali mau dicoba juga. Tapi asal dikira-kira aja, jangan sampai ini banget, jangan sampai kita seolah-olah butuh banget si ini orderan ini gitu. Jadi kesannya ada negosiasi, kita punya value apa namanya dari si pihak klien kan yang calon buyer lah istilahnya. Calon buyer yang punya duit, kitanya juga harus punya value minimal gitu. Iya sih, benar sih. Boleh tuh. Ini bisa upload ke situs ke Google Drive atau apapun itu, filenya di lock. Nah, ketika si file di lock, di WinRAR-in aja mas. Misalkan di WinRAR, terus ngelampirin juga sampel JPEG-nya. Itu di luar WinRAR ya, di luar WinRAR. Nah, nanti kan si klien nih, lagian juga kebanyakan calon buyer itu rata-rata kalau kita ngelampirin portofolio, misalkan ada yang datang lewat inbox lah katakanlah, ini organik ya sistemnya. Kalau misalkan ada calon buyer yang nanyain portofolio kita atau apapun itu, kalau bisa sih kita ngirimnya jangan berupa file berapa banyak gitu intinya sih. Nah, kebanyakan calon buyer itu pengennya yang simple, pokoknya sedekat mungkin lah, segampang mungkin si buyer itu ngakses sesuatu yang dimiliki kita gitu. Jadi biar mereka langsung lihat gitu ya. Betul. Jadi langsung ini nggak ribet lah gitu, mesti download dulu lah, ini dulu kan ribet juga. Oke. Ini ada pertanyaan, kalau kita lihat orangnya secara langsung, kalau kita chat orangnya secara langsung, kira-kira sopan nggak? Maksudnya gimana nih? Ya tergantung, menurut saya sih tergantung pendekatannya aja itu mah. Pendekatannya mas minta duit langsung kayak gitu kan gimana orang nggak gemes tuh. Apa sih ini dulu sih ya gitu ya. Iya minimal nanyain kabar lah, apalah standar sih menurut saya. Oke. Gimana ini PPKM mau beneran di ini ditutup? Kalau udah dilakukan sih PPKM. Enggak, ini Discord. Masa PPKM juga? Ya enggak, cuma bercanda tadi.
Oke, mungkin ada pertanyaan lain, coba. Ini benar-benar nggak ada pertanyaannya, udah ditutup. Tidak, Mas, mau tanya bentar nih. Kita ganti topik. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Itu Mas. Mas Dwi. Ya, Mas Wi boleh tanya bentar nggak? kenapa? Boleh tanya bentar enggak? Boleh, Silakan. boleh, boleh. Jadi Ini mungkin agak di luar topik kali ya sedikit. Ini siapa tadi yang ngobrol? Mas Reza ya? Oh, bukan. Siapa sih? Udah. Aku mute. Mas, ini kan saya Oh iya, ini mau orangnya. saya kan mau coba bikin template desain sosmed ya, Mas ya. Oh iya. Tapi di situ kan ada foto yang saya ambil dari Unspes. Itu kalau dijual di Microsoft kayak free pick. Aduh, kalau aku bukan microstocker ya, tapi kalau menurut aku boleh sih, itu kan dari Unsplash ya. Unspes. Ya ini menurut aku ya, kalau salah tolong koreksi. Menurut aku boleh sih, karena itu kan nantinya sama klien kan diganti kan ya. Itu kan kayak cuma sebagai apa ya, preview gitu ya. Iya. Iya, itu menurut aku boleh sih. Lagian dari Unsplash-nya pun juga boleh sih. Iya sih, free komersial gitu ya, Mas. Mm-mm. Aku juga kadang gitu kalau bikin template, walaupun aku nggak aku jual ya, aku jual di Microstock ya, karena aku biasanya dapat orderan template itu custom itu dari klien. Nah aku biasanya aku ambil dari Unsplash, kalau nggak Pexel. Tuh aku pakai itu biar klien itu kira-kira tahu kalau misal template-nya itu dipasang foto, ditambahin foto itu kayak gini gitu. Itu sih. Oke, makasih Mas Dwi. Siap, sama-sama. Oke, ada lagi. Atau mungkin ini siapa yang mau open mic, mau sharing pengalaman klien pertamanya. Udah pada ngantuk kayaknya ya, kemalaman juga sih. Ini Mas Riki mungkin kan tadi mau nanya tuh, coba nanya aja di sini Mas. Siapa sih? Yang tadi nyasar ya? Iya. Coba open mic. Enak di sini nanya kan banyak yang jawab. Oh ini baru ya di Discord. Coba Mas Riki. Belum open mic, Bil. Dia tahu nggak cara open mic? Tadi udah dengerin juga tapi kayaknya udah beres Kang. Belum beres. Ini Mas Riki kemana ya? Malah keluar kah? Iya. Iya, keluar. Ya Allah. Keluar server dia kayaknya. Iya. Sian juga ya. Baru pertama kali pakai Discord. Iya sih, maklumin sih. Atau yang cewek-cewek coba nggak pernah dapat suara yang cewek. Mbak Aurel kemana? Nggak join dia. Kalau join kayaknya udah open mic dari awal dia mah. Iya, makanya aku nggak kedengeran itu dari tadi. Oh ini benar nih. Kalau biasanya kalau template previewnya doang yang pakai foto, kalau mentahnya biasanya nggak pakai foto. Itu bisa menjawab pertanyaan Mas siapa? Mas Reza tadi. Ini nggak ada pertanyaan, kayaknya tutup aja kali ya. Ya udahlah. Ricardo melebu channel nih Mas. Aku Ya. wingi aku kemarin join di server warung itu lagi pada main, jadi aku nggak open mic. Ya kalau mau join aja sih. Boleh ya. Ini mau ya nanti lah ya kalau udah tutup lah ya. Iya, nanti aja. Oke, ini ini mungkin udah ada nggak pertanyaan ya. Mungkin satu lagi deh. Salam ngapak Mas.
Oke, salam ngapak juga. Solid banget loh orang-orang ngapak, solid banget. Mau open mic tapi nggak lucu, ini bukan ini stand up, santai aja. Gak Nggak, nih. nggak perlu lucu kok. Ini Mas Nabil juga ngapak sih, kelihatan tadi ya. Iya sengaja. Oh, sengaja ya, biar orang nggak tahu gitu. Yo, ikan bahasa geng kita beda. Oke, udah ya, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi loh. Ya udahlah. Ya udahlah ya, terima kasih buat teman-teman udah join. Buat yang mungkin ketinggalan baru gabung atau bagaimana, besok ada rekamannya ya. Paling cepet Rebo sih. Kalau lagi malas mungkin Minggu kali ya. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa ngobar lagi. Kalau kayaknya minggu besok Suara Freelancer ngundang tamu, tapi belum ada rencana siapa sih. Tapi yang penting minggu depan ada gitu ngobar. Jadi jangan lupa untuk join lagi buat teman-teman. Dan terima kasih, dan jangan lupa gunakan yang udah gabung, gunakan server ini semaksimal mungkin. Kalau mau diskusi nggak apa-apa, langsung aja pakai ruang diskusi. Terus ada juga dibikin English chat, English discussion gitu kan, biar teman-teman mungkin yang tadi ada yang bilang nggak bisa bahasa Inggris, pengen latihan bahasa Inggris, bisa pakai channel itu. Terus juga ada Fiverr pun juga ada, misal mau tanya Fiverr, tanya Upwork pun juga ada. Terus kalau mungkin pengen request yang lain, mungkin di sini ada pemain 1990 Design, boleh di request ke Mas Icul atau ya salah satu staffnya aja sih. Ya gitu sih. Kalau ya gitu aja sih paling. Kalau teman-teman mau keluar silahkan, karena ini udah habis tuh. Dan terima kasih teman-teman udah join walaupun telat ya, karena sinyal wifi. Dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, karena juga kemarin aku juga habis kena gejala ini sih, kena gejala COVID kemarin. Ya walaupun nggak tahu sih dites positif atau enggaknya, tapi ya untuk tetap jaga kesehatan, karena ya katanya virus corona yang Delta ya itu lebih cepat menular gitu. Yes. Itu ya. Ya udahlah ya. Ya udah, terima kasih buat teman-teman. Tak record nggak ya? Kalau mau nunggu recordnya, stay aja di channel ini, nanti dikasih tahu kok. Di Spotify podcast suaranya Mas di upgrade, boleh besok mulai upgrade dan update. Tenang aja, kemarin mau update tenggorokannya sakit, ini juga masih ini sih. Ya udah sih, kalau mau keluar nggak apa-apa kok. Nah ini juga ada Mas Jaya ya, Mas Jaya. Mas Gilang nggak open mic, Kak Dingaren nggak open mic. Mas Gilang Buki biasanya open mic. Udah, aduh, ini dikira masih ada kali ya. Aku keluar Ya aja udah. kali lah ya. Cabut. Aku Assalamualaikum. keluar ya. Ya. Ditutup aja mungkin Mas Ijul, ngobar chatnya mungkin. Mas Ijul masih ada nggak? Masih. Oke. Apa aja lah. Oke. Oke. Ya udahlah ya. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Aku izin dulu.